Apa judulnya Bapak Ibu? Roh Kudus turun dan memeluk kita. Ya, mari kita buka dulu Alkitab kita, Kis 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat ampunan dosa, pengampunan dosa oleh karena namanya. Sekarang lihat kepada saya, saudara diampuni dosa karena apa Bapak Ibu? Yesus. Bukan karena kita melakukan Taurat, bukan karena kita setia, tapi karena Yesus. Karena Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena Yesus. Dan semua nabi juga bersaksi tentang Yesus. Dan itu juga ditegaskan Allah lagi di sebuah gunung yang tinggi. Nama gunung itu di Alkitab tidak disebut Bapak Ibu, tetapi di Israel dipercaya gunung itu adalah Gunung Tabor. Jadi kalau saudara pernah ke Israel, pasti diajak ke tempat itu Bapak Ibu. Iya, saya dulu pertama kali diajak tuh naik Mercy Bapak Ibu. Dulu tuh Mercy dipakai, Mercy limosin. Waduh, tapi kencangnya minta ampun. Sampai saya pegangan gini Bapak Ibu. Iya, kenapa? Rupanya mereka juga ngejar setoran. Karena semakin cepat mereka cepat naik, cepat turun untuk membawa lagi orang lain. Haleluya. Nah, semakin banyak mereka angkat, duitnya juga makin banyak. Haleluya Bapak Ibu. Kencang banget. Kalau sekarang nggak lagi Mercy, tapi kayak L300 Isuzu gitu Bapak Ibu. Wah, itulah gede gitu. Tapi pertama kali saya itu Mercy, kencang ya minta ampun. Nah, itulah sebuah gunung tinggi kata Alkitab. Nah, sekarang dikenal sebagai Gunung Tabor. Dan di situ telah berdiri sebuah gereja besar, namanya Gereja Transfiguration atau perubahan wajah Bapak Ibu. Nah, di gunung itulah ada dikatakan suatu peristiwa bahwa Yesus dimuliakan. Pada saat itu Yesus bajunya jadi bersinar kayak matahari, mukanya bersinar. Dan bukan hanya Yesus saja, di situ juga ada Nabi Musa dan juga ada Nabi Elia. Jadi sebenarnya Musa secara fisik benar tidak masuk tanah Kanaan. Secara fisik loh Bapak Ibu, bersama dengan orang Israel. Tetapi kelak masuk tanah Kanaan. Itulah pada saat Yesus dimuliakan, hadir di Israel. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, Musa itu sebenarnya masuk juga akhirnya, tapi bukan lagi secara fisik. Pada saat itu terlihat Yesus, Musa dan Elia. Dan ada inisiatif dari Petrus berkata, "Oh Tuhan, betapa bahagianya kami. Ya, kami melihat Musa juga, kami melihat Elia." Waduh, itu bukan nabi zaman mereka Bapak Ibu. Iya, itulah sebabnya Petrus berkata, "Wah Tuhan, kalau seandainya Engkau izinkan, biarlah saya akan membangun 3 kemah. 3, iya baik. 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Amin Bapak Ibu. Inisiatifnya Petrus. Haleluya Bapak Ibu. Karena demikian luar biasa. Ya mereka nggak mana mungkin melihat Musa. Benar Bapak Ibu? Itu kan ribuan tahun sebelum mereka. Benar? Haleluya Bapak Ibu. Tapi mereka lihat, luar biasa. Elia juga sama, luar biasa. Ya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari langit. "Inilah anakku yang kukasih," menuju kepada Yesus. "Kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia." Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia para nabi. Haleluya. Karena Musa gambar Taurat dan Elia adalah gambar para nabi. Dengarkan Yesus. Hari ini juga yang sama bagi kita Bapak Ibu. Tadi kita sudah lihat ayat tadi bahwa para nabi bersaksi tentang Yesus. Karena itulah hari ini mari kita sungguh-sungguh bersaksi tentang Yesus, mempercayai kepada Yesus, maka dosa kita juga diampuni. Amin Bapak Ibu. Dan ketika dosa kita diampuni, apa yang terjadi? Roh Kudus turun atas kita. Ya, kenapa Roh Kudus turun? Karena kita diampuni, kita tidak lagi najis, kita tidak dosa lagi, tapi kita menjadi kudus. Dan Roh Kudus turun pada orang yang kudus. Karena apa? Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Kenajisan dan kekudusan tidak mungkin bersatu. Itulah sebabnya selama manusia belum diampuni dosanya, sampai kapanpun Roh Kudus tidak akan turun. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita diampuni, maka Roh Kudus turun atas kita dan memberikan kita kehidupan, memberikan kita kuasa. Kita kembali dipulihkan segambar dan serupa Allah. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah Roh Kudus suka mendengar perkataan, "Percaya Yesus, kamu diampuni." Karena itulah saatnya Roh Kudus untuk turun atas manusia itu. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, ketika Roh Kudus turun, bahwa Roh Kudus turun itu memeluk umat yang percaya, memeluk umat yang kudus. Coba kita lihat Kis 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus, kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Karena itulah juga hari ini, kalau saudara ingin beroleh Roh Kudus, mari hari ini kita dikuduskan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus. Darahnya tercurah, itulah yang membuat kita kudus secara sempurna. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, dan ketika Roh Kudus turun, disitulah kita mengalami pemulihan. Kenapa bisa demikian? Begini, itu dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 7 Bapak Ibu.
Pada mulanya Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Lalu kemudian Allah meniupkan rohnya di dalam hidung mereka dan mereka kemudian menjadi hidup. Bisa saya gambarkan seperti gini Bapak Ibu. Pada mulanya misalkan manusia dibentuk dari debu tanah. Lalu kemudian dikatakan, maka Allah kemudian meniupkan napas hidup ke dalam hidungnya. Nah, masuk dia. Haleluya. Maka ketika roh Allah ada di dalam manusia ini, manusia tidak tinggal tetap menjadi debu tanah yang mati, tapi berubah menjadi hidup. Sudah Bapak Ibu ya? Ya. Bukan hanya hidup, bahkan juga manusia menjadi serupa dan segambar Allah. Kenapa demikian? Roh Allah ada pada mereka. Bukan hanya serupa segambar Allah, bahkan mereka juga menjadi berkuasa. Kenapa? Roh Allah ada, maka memberikan kuasa. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Allah ada, hidup manusia berkuasa. Cuma sayang disayang, anak kambing sayang Bapak Ibu. Manusia gak boleh jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia dalam dosa, apa yang terjadi? Kekudusan dan dosa tidak mungkin bersatu. Maka Roh Kudus pergi meninggal ke manusia. Maka manusia itu kembali kepada wujud aslinya. Apa itu wujud asli? Debu tanah kembali. Debu tanah yang apa? Mati. Debu tanah yang apa? Tidak serupa segambar Allah. Debu tanah apa? Yang tidak berkuasa. Itulah sebabnya ketika manusia berdosa, tidak Roh Kudus, maka dia bisa dikalahkan oleh setan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah mengutuk demikian. Hai ular, dengan perutmu engkau menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Itulah sebabnya orang berdosa pasti bisa kena santet, pasti bisa kena pelet, pasti bisa kena segala macam buda-buda. Tapi bagi kita hari ini, ketika kembali Roh Kudus ada kita alami. Saat kapan? Saat kita diampuni, saat kita ditebus percaya kepada Yesus, maka kembali kita pulih menjadi semula, yang hidup, yang serupa segambar Allah, yang juga berkuasa. Maka setan tidak bisa lagi mengalahkan kita. Justru kita bisa punya kuasa untuk mengusir setan dari kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah itu kembali kepada ayat 44 tadi, Kisah 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, berkata apa? Kamu percaya Yesus dan beroleh pengampunan dosa, maka turunlah Roh Kudus. Turunlah Bapak Ibu, itu kata turun itu Bapak Ibu, itu dalam bahasa aslinya. Bahasa asli Perjanjian Baru adalah Yunani. Itu adalah bahasanya adalah katanya epipipto. Epipipto. Artinya apa? Memeluk dengan kasih. Jadi Roh Kudus turun dan memeluk orang-orang yang hadir pada saat itu dengan kasih. Wow, itulah epipipto. Itu bahasa aslinya. Ayo Bapak Ibu. Nah, ternyata kata epipipto ini dipakai juga pada perumpamaan Yesus dengan anak yang hilang. Pada saat anak yang hilang, anak bungsu yang hilang itu kembali kepada papanya, bapaknya, maka bapaknya berlari memeluk anaknya itu. Dan memeluk anaknya itu disebut juga epipipto. Jadi ketika kita hari ini bertobat, percaya Yesus dan diampuni, maka Roh Kudus turun, maka Allah memeluk kita, Roh Kudus memeluk kita. Haleluya Bapak Ibu. Dan itu sama dengan anak yang hilang tadi. Karena kita juga sebenarnya anak yang hilang sebelum kita bertobat. Ketika kita kembali bertobat, kita percaya kepada Yesus, kita diampuni, maka kita dipeluk, disitulah kita mengalami pemulihan. Karena Roh Kudus kembali atas kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita serupa segambar Allah, memberikan kita juga kuasa untuk berkemenangan dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah dari sini kita bisa belajar bahwa kita kudus bukan karena perbuatan kita Bapak Ibu, tapi karena Yesus. Karena Yesuslah, dan penebusan Yesus itu berlaku selama-lamanya. Selama kita dalam Yesus. Selama kita dalam Yesus, maka penebusan Yesus, pengudusan Yesus itu berlaku. Karena apa? Karena darah Yesus itu ditumpahkan atas kita bukan sekali tumpah, tapi terus menerus. Selama di dalam Yesus, maka saudara akan dibasuh oleh darah Yesus. Kita menjadi suci kudus. Amin Bapak Ibu. Kecuali saudara murtad, misalkan ya kawin sama Abu Bakar Bapak Ibu, itu udah pasti jauh. Kawin sama dengan Siti Nurbaya, itu udah pasti jauh tuh. Amin Bapak Ibu. Tapi selama saudara dalam Yesus Bapak Ibu, maka penebusan oleh darah Yesus, pengudusan oleh darah Yesus akan terus kita alami. Karena apa? Darah Yesus terus tertumpah atas dosa kita, atas hidup kita, sehingga kita terus menerus dikuduskan dan terus menerus dikuduskan, memberikan jaminan Roh Kudus terus ada dalam kita untuk memberikan kita kuasa kehidupan dan kita berkemenangan. Amin. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya. Roh Kudus senang mendengar pengampunan dosa. Coba kita lihat Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, ini ucapan Tuhan Yesus, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi apa ini Bapak Ibu? Apa yang saudara lihat ini? Bahwa kita bertindak mengampuni, kita bertindak untuk mengasihi orang lain
kalau kita merasa banyak diampuni, banyak dikasih. Kalau orang merasa terus disakiti, oh dia gampang menyakiti orang lain. Tapi kalau dia terus mengalami pengampunan, kasih, maka dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan mengampuni orang lain, dia akan mengasihi orang lain. Itulah sebabnya juga kalau saudara suka keras kepada anak saudara, maaf kata dia Bapak Ibu ya, suka ringan tangan, salah dikit gampar, salah dikit cubit, salah dikit bentak Bapak Ibu. Saudara lihat, saudara membentuk anak saudara juga yang keras. Iya Bapak Ibu, karena apa yang dialami itu juga akan dia lakukan kepada orang lain. Karena itulah saudara lembut kepada anak saudara, maka dia otomatis menjadi anak yang lembut. Karena sebagaimana dia alami, seperti itu juga dia akan lakukan. Nah, buat Roh Kudus senang. Roh Kudus senang kalau mendengar tentang pengampunan dosa. Kenapa Roh Kudus senang ketika mendengar pengampunan dosa? Karena itulah saatnya dia bisa turun atas orang itu, bisa turun memeluk orang itu Bapak Ibu. Tetapi ya itu tadi, banyak pendeta khawatir kalau mendengarkan khotbah pengampunan dosa. Kenapa? Karena khawatir jemaatnya akan gampang berbuat dosa, akan gampang melakukan hal-hal najis. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Semakin saudara diampuni, semakin saudara mengampuni orang lain. Semakin saudara dikasih, semakin saudara mengasihi orang lain. Karena apa yang keluar dari saudara, apa yang masuk saudara, yang memenuhi kehidupan saudara, itulah akan keluar. Karena itulah mari penuhkan diri saudara dengan pengampunan, penuhkan diri saudara dengan kasih Tuhan, maka otomatis saudara akan mengampuni dan mengasihi orang-orang sekitar saudara. Yesus tadi berkata juga banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Karena itu juga saya ingin katakan, ketika saudara diampuni utang saudara 1 miliar Bapak Ibu, saya yakin saudara gampang mengampuni utang orang lain kepada saudara 100.000. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Iya, gampang udah 1 miliar diampuni. Ya udahlah, 100.000 ya udah. Buat rezeki kamu lah, berkat kamu lah, karena saya sudah mendapatkan berkat yang besar. Amin. Tapi ketika dia 1 miliar masih ada utang, pusing kepala dia, 100.000, itu juga dikejar. Haleluya. Iya, karena itulah baik kita hari ini. Mari, apa yang dikatakan Yesus itu benar sekali. Kamu berbuat baik, kamu berbuat kasih, kamu berbuat pengampunan karena kamu telah banyak diampuni, dikasih. Amin. Sebenarnya setiap kita memperoleh hal yang sama, banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Tapi seringkali orang merasa sedikit. Sebenarnya kita takaran kita sama, diampuni yang banyak, dikasih yang banyak. Cuma ada yang merasa, benar gak saya dikasih? Benar gak saya diampuni? Seringkali perasaan kita yang membuat berbeda. Amin Bapak Ibu, hari ini sadari kita beroleh kasih yang luar biasa. Apa buktinya? Yesus mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya firman Tuhan juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya yakin saudara, walaupun anak saudara 11 orang, kesebelasan Bapak Ibu, saya yakin tidak ada yang rela untuk dikorbankan untuk orang penjahat. Benar Bapak Ibu? Kalau untuk dikawinkan semua orang juga mau. Iya dong, oh ya anak saya, oh saya punya mantu, oh punya cucu, mau. Tapi kalau dikorbankan, oh saya yakin gak ada yang mau. Apalagi anak tunggal, oh jauh tuh. Haleluya Bapak Ibu. Dan Yesus anak tunggal yang dikasih, itu rela diberikan. Itu menunjukkan kasih Allah luar biasa bagi setiap kita. Karena itulah kasih Allah luar biasa. Sadari akan kasih Allah itu, maka saya yakin saudara dipenuhi oleh kasih Allah, maka saudara siap juga mengasihi orang lain. Dan kita juga mendapatkan kasih itu secara gratis. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat 12. Bukan karena perbuatan kita sehingga Allah, oke, saya berbuat baik mengampuni kamu. Enggak, kita diampuni ketika kita masih berdosa loh Bapak Ibu. Iya, jadi belum ada ngomong tentang perbuatan baik itu. Tapi Allah mengasihi kita. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Kalau Alkitab bahasa Inggris New King James berkata lebih tajam, berkata begini Bapak Ibu, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu semuanya diberikan gratis oleh Allah. Nah, kita kalimat kira-kira gitu Bapak Ibu, semuanya gift, semuanya gratis, semuanya hadiah. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itulah roh Allah. Sehingga kita bisa sadar hari ini semuanya adalah karunia. Semuanya, aku selamat bukan karena kebaikanku, aku selamat karena kebaikan Tuhan. Aku disembuhkan bukan karena kebaikan Tuhan. Aku diberkati karena kebaikan Tuhan, bukan kebaikanmu. Tapi banyak kali hari ini orang-orang berpikiran begini, aku berbuat baik dulu maka aku selamat, aku berbuat baik dulu maka diberkati, aku berbuat lagi sembuh. Pernah dengar gitu? Atau saudara juga pernah berkata demikian? Kalau saudara pernah berkata demikian, berarti apa? Saudara menjadi juru selamat bagi diri saudara sendiri. Karena aku yang berbuat, karena aku yang berbuat, karena aku yang berbuat. Tapi hari ini kita harus berkata, karena Yesus yang berbuat, karena Yesus yang berbuat, karena Yesus yang berbuat. Nah itu dia, itu yang benar. Kekristenan adalah Yesus yang berbuat, bukan kita yang berbuat. Tetangga sebelah, mereka yang berbuat. Itu sebabnya kalau mereka mati, diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita tidak, mati bersama Kristus, hidup bersama Kristus. Itu mantap. Fokusnya Yesus. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Itu bedanya. Karena itulah jangan saudara abaikan salib. Kekristenan adalah fokus kepada salib.
bukan diri saudara. Jadi saudara selamat bukan karena kebaikan saudara, disembuhkan bukan karena kebaikan saudara, saudara diberkati bukan karena kebaikan saudara, tapi semua karena kebaikan Yesus. Aku selamat karena kebaikan Yesus, aku diberkati karena kebaikan Yesus, aku dilepaskan karena kebaikan Yesus. Fokusnya Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya, itu yang benar. Karena juru selamat kita adalah Yesus. Tapi kalau saudara mengacu kepada perbuatan baik saudara, maka juru selamatnya siapa? Diri saudara sendiri. Hari ini sadari bahwa juru selamat kita Yesus, bukan diri saudara. Amin. Dan ketika itu kita sadari, di situ kita tahu semuanya hanya karena karunia Yesus bagi kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini sadari, salib itu ada. Tapi nggak tahu sekarang gimana. Banyak pendeta mengabaikan salib, mengacu kepada perbuatan mereka, perbuatan jemaat. Aduh, salah itu. Harus kita sadari salib itu eksis, ada. Inilah yang membuat kita berbeda dari orang lain. Kalau kita berkata karena kebaikanku aku selamat, karena kebaikanku aku sembuh, apa bedanya kita dengan mereka? Amin Bapak Ibu. Apa bedanya kita dengan mereka? Amin. Jadi bergantung kepada diri mereka sendiri, iya kan? Bedanya kita hari ini, kita punya Yesus, salib Yesus. Karena itu semua harus mengacu kepada Yesus. Dan kita dapatkan semuanya itu bukan dengan apa yang kita telah perbuat. Karena apa? Karena Yesus juga menebus kita, mengaruniakan kita. Itu saat kita masih berdosa. Artinya apa? Itu bukan karena kebaikan kita. Kita masih berdosa. Apanya yang menjadi layak kita? Nggak ada. Yesus mati menebus kita saat kita masih berdosa. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya juga ayat berkata, kamu selamat itu karena karunia, kamu beroleh semua itu karena karunia. Karena itu jangan memegahkan diri, jangan menyombongkan diri. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada saudara tahu ayatnya? Iya. Karena itu jangan memegahkan diri. Kenapa? Karena semua itu adalah karunia Yesus. Semua harus berfokus kepada Yesus, bukan fokus kepada apa yang kita perbuat. Karena itulah butuh Roh Kudus untuk mengerti yang dari Allah, semua dari Allah itu adalah karunia. Semua dari Allah adalah gratis. Ya, perlu Roh Kudus, perlu Roh Allah Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saudara penuh dengan roh dunia, saudara akan berkata, tidak ada yang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Semua harus bayar, semua harus usaha, semua harus berkeringat, semua harus mengerjakan. Tapi hari ini mari kita punya Roh Allah, sehingga kita hari ini tahu semua itu gratis karena Yesus telah mengaruniakan segalanya. Bahkan Yesus dikaruniakan anaknya tunggal. Kalau anaknya tunggal saya diserahkan, apalagi semua kebutuhan kita, keselamatan, kesembuhan, kesehatan kita pasti dikaruniakan bagi kita. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga Bapak Ibu, karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, itu Roh Kudus Bapak Ibu, dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena itulah saudara, hari ini mari minta karunia dari Tuhan. Dan karunia itu kita dapatkan bukan karena kita berdua telah sangat lama, telah berpuasa sampai kurus kering. Enggak Bapak Ibu, itu semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Karena juga kita selamat, itu karena anugerah. Kita selamat itu bukan karena perbuatan kita loh Bapak Ibu. Kekristenan itu sebenarnya bukan ngomong perbuatan, tapi karena percaya kepada Yesus. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 3:16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada siapa? Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya masuk surga Bapak Ibu. Jadi kita masuk surga bukan karena perbuatan kita, tapi karena percaya Yesus, karena percaya karya salibnya. Amin. Jadi yang ngerjakan salib siapa? Yesus kan. Jadi kita percaya kepada apa yang Yesus kerjakan, percaya kepada Yesus. Itu yang memberikan kita keselamatan. Kalau tetangga sebelah tidak, aku yang berbuat, aku yang mengerjakan. Seperti ahli Taurat juga demikian, aku yang berbuat, aku benar. Karena itulah mereka merasa tidak perlu Yesus. Tapi hari ini kita tahu, semua kita berpusat pada Yesus, karena Dialah yang mengerjakan. Bagian kita percaya, maka kita dapatkan semua yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Yesus berkata di atas salib apa Bapak Ibu? Sudah selesai. Lah kalau sudah selesai, apa aja lagi kita kerjakan? Kalau sudah selesai, apa bagian saudara? Untuk menerima apa yang setelah selesaikan. Apa yang setelah selesaikan? Keselamatan. Apa yang setelah selesaikan? Kesembuhan. Apa yang setelah selesaikan? Bebas kutuk. Apa yang selesaikan? Ya berkat. Dan itu yang kita dapatkan. Jadi bukan lagi kita fokusnya pada perbuatan, tapi iman, percaya kepada Yesus yang telah menyelesaikan semuanya. Maka kita dapatkan semua hasil yang Yesus telah selesaikan. Amin. Nah iya dong. Haleluya. Ya Ibu itu ditemani juga tepuk tangan lah, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Iya dong. Itu dia, mantap. Haleluya. Karunia itu adalah gratis. Karunia itu diberikan bagi kita. Nah, pada masa perjanjian lama, Yusuf hanya butuh waktu sebentar bersama Firaun, dan lewat karunia Roh Allah, Roh Kudus Bapak Ibu,
Nggak tahu gimana tuh Firaun itu ngerti tentang roh Allah, Bapak Ibu. Luar biasa ini. Sehingga apa? Dia berubah dari orang penjara menjadi perdana menteri, Bapak Ibu. Hanya tahtanya yang membedakan dia dengan Firaun. Itu luar biasa itu. Lihat Bapak Ibu, luar biasa. Semuanya sama dengan Yusuf, berkuasa atas segala orang Mesir. Iya, berkuasa Bapak Ibu, hanya lewat roh Allah. Bahkan juga ucapan Firaun juga pertama kali di Alkitab berkata tentang juru selamat. Itulah istilahnya dengan Jafnat Paneah, yaitu diberikan kepada Yusuf. Kenapa? Karena saat itulah Yusuf menjadi juru selamat bagi dunia. Karena lewat Yusuf lah sehingga tidak ada terjadi kelaparan di Mesir. Justru dunia datang ke Mesir untuk beli makanan. Karena itulah Firaun menjuluki Yusuf Jafnat Paneah, juru selamat. Itu juru selamat, iya, gambaran, bayangannya. Tapi hakikatnya siapa? Yesus. Bukan saja memberikan kita makanan, bahkan Yesus memberikan kita kehidupan yang kekal. Coba kita lihat ayat ini, Kejadian 41 ayat 38 sampai dengan 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Firaun aja ngerti roh Allah. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Lanjutkan lagi. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wih, luar biasa nih Bapak Ibu. Ayat 41 terakhir. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Dan inilah perubahan kehidupan Yusuf dari penjara ke istana. Haleluya. Itulah sebabnya ada istilah untuk Yusuf, dari penjara ke istana. Inilah dia terjadi. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa dia mengalami demikian? Karena roh Allah ada pada dirinya. Hari ini kita juga, ketika kita percaya kepada Yesus, beroleh pengampunan, kita dikuduskan, maka Roh Kudus turun atas kita. Maka sebagaimana juga Yusuf diberkati luar biasa, hari ini juga kita diberkati luar biasa. Kenapa kita bisa diberkati luar biasa? Roh Allah dalam diri kita memberikan kita hidup, memberikan kita surga kepada Allah, memberikan kita kuasa untuk terus berkemenangan dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Saudara itu, karena itulah hari ini luar biasa kita. Semuanya berfokus kepada Yesus. Tetapi kalau saudara tanya orang dunia, mereka seringkali tidak fokus kepada Yesus. Apa jawaban mereka kalau ditanya, bagaimana caranya kamu ke surga? Apa mereka lakukan? Apa mereka jawab Bapak Ibu? Oh, cara ke surga itu adalah kita harus semakin banyak berbuat baik. Kita harus menghindarkan perbuatan jahat. Ya, apalagi teroris kita hindarkan. Ya Bapak Ibu. Jadi selalu mengacu kepada diri mereka. Benar Bapak Ibu? Oh, saya harus berbuat baik, saya harus menghindari kejahatan. Dan itulah sebenarnya ajaran Taurat, konsep Taurat, prinsip Taurat. Kamu berbuat baik, kamu dapatkan kebaikan. Kamu berbuat salah, kamu dapatkan hukuman. Tapi bagi kita hari ini, semuanya karunia. Karena kita percaya kepada Yesus. Yesus telah mengerjakan semua. Perbuatan itu pada Yesus. Iman orang Kristen adalah iman pada Yesus yang telah berbuat. Amin Bapak Ibu. Dan lewat perbuatan Yesus inilah kita beroleh kerajaan surga. Kita menjadi nanti bersama-sama di surga. Dan kita dikuduskan. Roh Kudus turun atas kita hari ini di bumi ini, sehingga membuat kita menjadi serupa kepada Allah. Kita menjadi berkuasa. Dan hidup kita terus berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.